warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Oke, perkenalkan nama saya Lailatul Fitriani, bisa dipanggil Bu Laila. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 pada materi kelas 12 yaitu listrik statis. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Jadi sukum yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada muatan listrik, kemudian gaya listrik atau gaya kolom, ada kuat medan listrik, selanjutnya ada hukum Gauss atau flux, yang keempat adalah kuat medan muatan kontinu. Kata listrik statis, nah statis itu berarti diam atau tidak mengalir. Jadi listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir, hanya saja muatan-muatannya yang saling berinteraksi. Pertama itu ada muatan listrik. Jadi muatan listrik itu ditentukan dari jumlah proton dan jumlah elektron. Masih ingat struktur atom? Ada yang namanya kulit atom dan ada inti atom. Nah, di struktur atom itu ada yang namanya proton, elektron, dan neutron. Nah, proton dan neutron itu berada di inti atom, berarti di dalamnya. Kemudian yang elektron itu ada di kulit atom atau di luar. Nah, elektron itu dapat berpindah dan dapat bergerak, sedangkan proton dan neutron itu tidak dapat berpindah. Nah, jadi proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif, dan neutron itu tidak bermuatan atau netral. Nah, benda itu dikatakan positif jika jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron. Nah, benda dikatakan negatif jika jumlah elektron lebih besar dari jumlah proton. Sedangkan benda dikatakan netral itu jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi muatan listrik itu bisa kita deteksi dengan menggunakan alat yaitu elektroskop. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, di situ ada sebuah elektroskop. Nah, elektroskop itu bersifat netral jika daun-daunnya saling menguncup atau menutup. Nah, untuk menetralkan elektroskop, kita bisa menggunakan tangan kita dengan cara kita tempelkan tangan kita kepada kepala dari elektroskop. Nah, maka dia akan bersifat netral. Kenapa? Karena semua benda itu memiliki muatan, termasuk tubuh kita juga memiliki muatan. Nah, jika elektroskop kita dekatkan dengan muatan positif, maka muatan-muatan yang di dalam elektroskop, yaitu muatan negatif, dia akan menuju ke atas mendekati muatan positif benda tersebut, sehingga yang di bawah itu hanyalah muatan positif. Daun-daun dari elektroskop itu akan membuka. Kenapa? Karena muatan jika sejenis dia akan saling menjauhi dan beda berlawanan jenis dia akan saling mendekati. Nah, karena dia itu yang tersisa di dalamnya itu adalah muatan positif, maka dia akan saling menjauhi. Bisa dilihat jika elektroskop ini didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka muatan positifnya dia akan naik ke atas, sehingga yang di daun-daunnya itu hanya muatan negatif, maka dia akan membuka karena dia saling menjauhi. Daunnya dia akan membuka. Seperti itu prinsip dari elektroskop. Nah, contoh dari listrik statis ini yaitu yang pertama adalah proses terjadinya petir. Jadi awan satu dengan awan lainnya itu memiliki muatan. Nah, ketika awan satu bergesekan dengan awan lainnya, maka elektron pada awan satu berpindah ke awan 2. Karena awan itu kelebihan elektron, maka dia akan membuang elektron-elektron ke bawah sehingga terjadinya petir. Kemudian yang kedua yaitu ketika kalian menggosokkan penggaris pada rambut, kemudian penggaris itu didekatkan dengan serpihan kertas, kertas itu akan ikut terangkat. Nah, kemudian yang ketiga, di situ ada sebuah balon yang digosok-gosokkan kepada kain wol, maka elektron pada kain wol akan berpindah ke balon, sehingga ketika balon didekatkan dengan benda-benda kecil, dia akan ikut terangkat. Jadi semua benda itu memiliki muatan. Muatan itu
Jika sebuah muatan positif didekatkan dengan muatan positif, dia akan saling tolak menolak. Nah, jika ada muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, dia juga akan tolak menolak. Tetapi jika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, dia akan disimpulkan bahwa ketika sebuah muatan itu sejenis, maka dia akan tolak menolak, dan jika berlawanan jenis, dia akan tarik menarik. Nah, gaya tarik, menarik, dan tolak menolak sebuah muatan itu bisa disebut dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb adalah gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak antara dua muatan listrik yang sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari muatan tersebut. Jadi kita bisa tuliskan bahwa persamaan dari gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb dan K itu adalah konstanta, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, dan Q1 dan Q2 adalah muatan 1 dan muatan 2, satuannya Coulomb, dan R itu adalah jarak antara dua muatan, satuannya adalah meter. Nah, nilai K itu didapat dari rumus K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nilai pi, masih ingat nilai pi itu adalah 3,14 dan nilai epsilon 0 emitivitas itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Dari hasil tersebut kita bisa dapatkan bahwa nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Pada medium lain atau benda lain itu menggunakan permitivitas benda sama permitivitas relatif dikali dengan permitivitas udara. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa F benda itu sama dengan 1/4 permitivitas relatif dikali dengan gaya Coulomb atau F udara. Arah gaya Coulomb, jika sejenis dia akan menjauh dan jika berlawanan jenis dia akan mendekat. Itu ada result gaya Coulomb, ada muatan segaris, muatan bentuk sudut siku-siku, dan muatan tidak membentuk sudut siku. Di sini ada contoh soal pada gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, misalnya di sini ada sebuah muatan, ada 3 buah muatan. Di sini muatan positif, negatif, dan positif. Di sini nilai Q1-nya adalah plus 2 mikrocoulomb dan di sini adalah Q2-nya adalah 4 mikrocoulomb dan Q3-nya adalah 6 mikrocoulomb. Nah, nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, yang ditanya adalah gaya pada muatan 2. Berarti yang pertama kita harus menggambarkan gaya-gayanya yang ada pada Q2. Gayanya akan saling tarik menarik sehingga di sini adalah F12. Kemudian di sini karena di sini juga positif, di sini negatif, maka di sini ada tarik menarik. Ini adalah F23. Yang kedua dipengaruhi oleh muatan ketiga. Nilai dari F12 sama dengan rumusnya adalah K Q1 dikali Q2 dibagi dengan R12 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1-nya adalah 2 mikrocoulomb. Nah, mikro itu nilainya adalah 10 pangkat min 6. Berarti di sini adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan Q2-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R12 atau jarak dari muatan 1 dan 2 itu adalah 1 meter, berarti 1 kuadrat. Sama dengan, jadi di sini tinggal kita kalikan 9 dikali 2 adalah 18. 18 dikali 4 itu adalah 72. 72 dikali 9 dikurangi 6 itu adalah 3. 3 dikurangi min 3 berarti 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian kita cari F3. F23 nya adalah K Q2 dikali dengan Q3 dibagi dengan R23 kuadrat sama dengan 9 dikali dengan 10 pangkat 9 dikali dengan Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kuadrat sama dengan 9 dikali 4 dikali 6 itu adalah 216 kali 10 pangkat min 3, berarti F
23 dikurangi dengan F12 sama dengan 216 dikali dengan 10 pangkat min 3 dikurangi dengan 72 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 144 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Selanjutnya soal nomor 2. Misalnya di sini ada sebuah muatan 3 muatan. Di sini ada Q1-nya positif, Q2-nya positif, Q3-nya negatif. Nah, yang ditanya adalah gaya pada muatan kedua. Ketika Q2 berinteraksi dengan Q1, maka gayanya akan tolak menolak karena dia sejenis, positif dengan positif, maka tolak menolak sehingga arahnya ke sini. Di sini adalah F12. Kemudian Q2 dengan Q3 karena di sini positif, di sini negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Maka arahnya juga ke sini. Di sini ada F23. Nah, untuk mencari F2 atau gaya pada muatan 2, kita lihat di sini karena dia searah sama-sama ke kanan, maka F2 itu sama dengan F12 ditambah dengan F23. K Q1 Q2 per R12 kuadrat ditambah dengan K Q2 kali Q3 per R23 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1, Q1-nya itu adalah 2 dikali dengan Q2-nya adalah 2 dibagi dengan 1 kuadrat ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 2 dibagi dengan 1 kuadrat sama dengan 9 dikali 2 dikali 2 berarti 9 kali 2 18 kali 2 berarti 36 kali 10 pangkat 9 ditambah 36 kali 10 pangkat 9 sama dengan 72 dikali 10 pangkat 9 Newton. Nah, selanjutnya adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi arah medan listrik itu digambarkan dengan garis medan listrik sekitar muatan listrik. Nah, untuk muatan positif itu arah medan listriknya keluar, sedangkan untuk yang negatif dia arahnya ke dalam muatan listrik. Pada muatan positif dan negatif jika didekatkan dia akan saling tarik menarik, dan jika muatan listriknya itu positif dengan positif jika didekatkan dia akan saling begitupun juga dengan muatan negatif dia juga akan tolak menolak. Dan listrik itu menyatakan bahwa besarnya gaya yang dialami oleh muatan uji dibagi dengan muatan itu sendiri. Untuk persamaannya itu ialah E sama dengan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, F itu adalah gaya tarik menarik antar dua muatan, kemudian nah, Q itu adalah muatan uji. Kita jabarkan, maka nilainya menjadi E sama dengan K Q muatan sumber dibagi dengan jaraknya, kuadrat jaraknya. Selanjutnya di sini untuk soal kuat medan listrik, ada sebuah muatan A dan muatan B, lalu diletakkan titik P di dekat muatan B, di mana jarak antara muatan A dengan titik P itu adalah 3 meter, jarak antara titik P terhadap muatan B itu adalah 2 meter. Pada kuat medan listrik, titik P itu bernilai positif, selalu bernilai positif. Kita gambarkan medan listrik di titik P. Titik P itu adalah positif, kita gambar dulu kuat medan listrik. Pertama, kita tentukan dulu kuat medan listrik di titik P. Nah, karena di sini positif, maka arah medan listriknya adalah ke sini. Berarti di sini adalah EA. Kemudian, karena di sini positif, di sini negatif, maka saling tarik menarik. Berarti arah medan listriknya ke sini. Berarti ini adalah EB. Bisa dituliskan bahwa E di titik P itu sama dengan EA ditambah dengan EB. Medan listrik itu adalah E sama dengan K Q per
R kuadrat. K QA per R kuadrat ditambah dengan K QB per RB kuadrat dengan K QA per RA kuadrat ditambah dengan QB per RB kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. QA, nilai QA itu adalah 3 mu kolom, berarti menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RA, jarak antara muatan A dengan titik P itu adalah 3 meter, berarti 3 kuadrat ditambah QB itu adalah 2 mu kolom, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak antara QB dengan titik P itu adalah 2 meter, berarti 2 kuadrat. Nah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Di sini adalah 3 kali 10 pangkat min 6 ditambah 2/4 kali 10 pangkat min 6. Berarti EP sama dengan per 9 kita bisa coret-coret, di sini 1, di sini 3. Kemudian ini 2 dengan 4 kita bisa coret, di sini 1, di sini 2. Nilai 10 pangkat min 6 ini kita bisa keluarkan, berarti menjadi EP sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 1 ditambah dengan 1/2 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan, kita samakan dulu penyebutnya, berarti ini 6, di sini 2 plus 3 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan kali 10 pangkat 9 dikali 5/6 sama dengan, ini kita bisa coret, ini menjadi 3, ini menjadi 2, berarti 15/2 dikali dengan 10. 9 dikurangi 6 berarti 3 dengan 15 dibagi 2, 7,5 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Jadi hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis-garis muatan listrik atau flux listrik itu sebanding dengan muatan yang melingkupi permukaan tersebut. Untuk persamaannya itu adalah flux sama dengan E A cos theta, di mana cos theta itu adalah sudut garis normal dengan medan sigma Q per epsilon 0. Flux listrik satuannya Newton meter kuadrat per C. E yaitu kuat medan listrik itu satuannya Newton per kolom, permukaan tertutupnya adalah meter kuadrat. Q adalah muatan tertutup, satuannya kolom adalah permitivitas, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Selanjutnya adalah contoh flux listrik. Hitunglah flux listrik pada suatu bidang lingkaran di jari-jari 2 meter jika garis-garis medan listrik seperti 100 Newton per kolom yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal bidang R, E, dan sudutnya. Yang ditanya adalah flux listrik. Penyelesaiannya kita cari dulu luas dari lingkaran yaitu pi R kuadrat. Kemudian kita cari flux dengan rumus flux sama dengan EA cos theta. Nilai flux sama dengan 157 Weber. Selanjutnya adalah persamaan muatan kontinu. Nah, selanjutnya itu adalah kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Dilihat pada gambar di samping. Jadi, kuat medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Kenapa? Karena R kecil lebih kecil daripada R besar. Di mana R kecil itu adalah jarak titik terhadap titik pusat, sedangkan R besar itu adalah jari-jari bola konduktor. Nah, sedangkan untuk kuat medan listrik di luar bola itu adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. Karena R itu lebih besar daripada R besar. Q itu adalah muatan bola berongga, satuannya kolom. R kecil itu adalah jari-jari titik terhadap titik pusat, satuannya meter. Dan R besar itu adalah jari-jari bola konduktor antara dua keping sejajar. Misalnya ada sebuah logam dijejerkan
Nah, muatan yang ada di dalamnya akan tersebar secara merata seluruh bagian sehingga membentuk suatu rapat muatan. Nah, rapat muatan ini rumusnya adalah sigma sama dengan Q per A, di mana sigma itu adalah rapat muatan, satuannya adalah C per meter kuadrat, kemudian Q itu adalah muatan, satuannya kolom, dan A itu adalah luas permukaan dari permukaan keping, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, selama dalam keping sejajar tersebut, gaya kolom itu sama karena muatannya tersebar secara merata atau sama dengan setengah D, jadi satuannya meter. Kemudian untuk D itu adalah jarak antar dua keping, satuannya meter. Kuat medan listrik di luar keping sejajar ini sama dengan 0 karena R lebih kecil dari D, di mana R itu adalah jarak dari titik ke keping, sedangkan kuat medan listrik di dalam keping itu E sigma sama dengan epsilon 0, di mana R itu lebih kecil dari D, kolom per meter kuadrat, sedangkan untuk epsilon 0 itu adalah permitivitas, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Sekian pembahasan pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.